Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Indra Arianto. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan coba eh, memaparkan salah satu materi di mata kuliah teori akuntansi tentang pendapatan. Di sini ada beberapa outline. Ada 4. Yang pertama pengertian, kedua pengakuan dan pembentukan pendapatan, yang ketiga kriteria pengakuan pendapatan, keempat saat pengakuan pendapatan. Yang pertama itu pengertian pendapatan. Berbagai karakteristik dilekatkan pada pengertian pendapatan. Berbagai sumber memaknai pendapatan yang kurang lebih sama, walaupun terdapat variasi. Yang pertama itu pendapat sebagai aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang menerus. Yang ketiga, pelunasan, penurunan, dan pengurangan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas. Yang kelima, produk perusahaan. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang kedelapan, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Dari 8 karakteristik dari pengertian pendapatan, nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan pengertian pendapatan atau karakteristik yang utama. Jadi yang lainnya itu penambahan. Pengakuan dan pembentukan pendapatan. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual, pendapatan hanya diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Jadi kalau kita mau ngakuin pendapatan harus ada 2 kriteria, yaitu keterukuran dan keterandalan. Kemudian pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul karena kegiatan produktif atau karena kejadian tertentu, misalnya penjualan. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Kemudian, kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi, yang ditandai dengan menyerahkan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas. Jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen. FASB mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan dan untung yang keduanya harus dipenuhi, yaitu SAFC nomor 5 paragraf 83. Ada 2 kriteria, yaitu terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, yang kedua terbentuk atau terhak. Terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi itu pendapatan dikatakan terrealisasi bila produk telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau setara kas, dan dikatakan cukup pasti bila mana aset berkaitan dengan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Kalau untuk yang terbentuk atau terhak,
Pendapatan dikatakan dapat terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Terbentuknya pendapatan tidak selalu harus mendahului realisasi pendapatan. Dapat terjadi pendapatan sebelum realisasi terbentuk. Pendapatan baru diakui kalau dipenuhi syarat berikut. 1. Keterukuran nilai aset. 2. Adanya suatu transaksi. Yang ketiga, adanya proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Kemudian saat pengakuan pendapatan, di sini ada 4. Yang pertama, pada saat kontrak penjualan dapat terjadi ketika perusahaan telah menandatangani ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai memproduksi barang. Yang kedua, pada saat produksi selesai. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan, termasuk pertanian. Bahan dasar hasil produksi biasanya memiliki harga yang sudah pasti. Yang ketiga, selama proses produksi secara bertahap. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dilakukan. Yang pertama disebut metode presentasi penyelesaian, sedangkan yang terakhir disebut metode kontrak selesai. Yang keempat, pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. Kriteria terrealisasi telah dipenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif. Jadi saat pengakuan pendapatan itu ada 4 yang seperti yang tadi. Kemudian saat pengakuan penjualan jasa atau perusahaan jasa, pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. AICPA memberi kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. 1. Kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. 2. Kalau memberi jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara operasional. Kalau terdapat tindakan ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Demikian presentasi singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.